Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita lagi pada pagi hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, maka berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 1 ayat 19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dinyatakan melalui firman ini, nats pada hari ini yang tertulis dalam kitab Kolose, bahwa di dalam Kristus Yesus kita dapat melihat gambar dan rupa Allah. Ini sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Kita jadi mengetahui bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kesetiaan, Tuhan yang mau menyelamatkan. Di dalam karya keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui kedatangan Mesias, kedatangan anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat karya keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, itu adalah gambaran bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang merancang segala kebaikan untuk umatnya. Tuhan yang tidak akan pernah membinasakan manusia kalau tidak karena mereka atau manusia itu sungguh-sungguh menantang Allah, berbuat kejahatan yang luar biasa. Tuhan Allah yang kita puji dan sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkenan untuk mengampuni umatnya jika umatnya datang memohon ampun kepadanya. Karena itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa ternyata kita memiliki Tuhan Allah yang berdaulat, yang berkuasa, itu adalah Tuhan yang merupakan Bapa yang ingin anak-anaknya itu selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Karena itu tidak perlu kita mempertanyakan, mengapa ya Tuhan Yesus lahir di dunia? Mengapa ya Tuhan harus mati di atas kayu salib? Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, karena manusia ini sejak diciptakan oleh Tuhan Allah pun Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, melakukan banyak kejahatan. Manusia hidup di dalam kegelapan, karena itu membutuhkan keselamatan. Tuhan Allah sendiri yang merancang misi penyelamatan kepada manusia, agar manusia melihat terang melalui kedatangan Kristus, dan terang itulah, Mesias itulah, Tuhan Yesuslah yang akan menuntun orang-orang berdosa menjadi umat Allah.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus perlu datang ke dunia ini, perlu lahir di dunia ini. Yesus yang lahir di kandang domba, yang turun ke dunia ini bukanlah manusia biasa, walaupun datang dengan wujud manusia biasa. Yesus Kristus yang turun ke dunia ini, yang lahir di dunia ini, adalah wujud dari kepenuhan Allah Bapa di sorga. Dia adalah penasihat ajaib. Itulah nama yang diberikan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur atas kehadiran Yesus di dunia sehingga kita bisa diselamatkan. Semuanya bukan karena kemampuan dan kebaikan kita, tetapi karena kasih anugerah Allah semata yang ditunjukkannya dengan merelakan anaknya Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia yang penuh dosa ini sebagai jalan manusia untuk menemui Bapa di surga. Hidup manusia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaikan terjebak lumpur hisop yang terus menyedot manusia ke dalam kegelapan. Karena itu Yesus perlu datang ke dunia ini untuk menarik tangan manusia, tangan orang-orang yang terhisap lumpur keberdosaan, supaya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa Yesus, kita semua pada saat ini pasti masih terjebak dalam lumpur hisap keberdosaan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita semua haruslah benar-benar berterima kasih, bersyukur bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini menjadi satu tolak ukur bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bersyukur kita untuk hal itu. Kepenuhan Allah ada, diam di dalam Dia. Sumber dan dasar satu-satunya keselamatan yang kita peroleh adalah dari Tuhan Yesus Kristus, dan itu merupakan anugerah Allah bagi kita. Anugerah Allah yang disediakan bagi kita. Anugerah Allah yang diberikan kepada umatnya bagi orang yang sungguh percaya. Anugerah Allah itu merupakan suatu hal yang begitu berharga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih anugerah Allah yang ditunjukkannya kepada kita harus benar-benar kita syukuri. Karena dengan kedatangan Yesuslah maka
manusia diselamatkan dari dosa dan kematian untuk kemudian memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Dalam diri Kristus Yesus kami melihat rupa Allah, yaitu Allah di dalam rupa yang begitu luar biasa. Allah yang kami kenal di dalam Kristus adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan yang berkenan mengampuni umatnya. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.